kita akan merenungkan sebuah tema ketidaktaatan bertumbuh di dalam KTB. Nah, saya mau tahu seberapa banyak dari kita gitu ya yang sudah terlibat di dalam KTB dan berapa lama. Yang baru KTB antara 6 bulan sampai 1 tahun boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu anak Tuhan ya. Jangan ngaku-ngaku juga ya. Yang baru KTB antara 6 bulan sampai 1 tahun ya. Oke, terima kasih. Yang sudah KTB di atas 1 sampai 2 tahun. Di atas 1 sampai 2 tahun ya. Oke, turunkan tangannya. Yang sudah KTB di atas 2 tahun. Boleh angkat tangan. Di atas 2 tahun. Ada yang sudah 10 tahun? Ya, oke, turunkan tangannya. Ya, sekarang yang belum KTB tapi mau KTB gitu ya. Boleh angkat tangannya? Oke. Sekali lagi ya. Yang belum KTB dan mau KTB, saya mau belajar apa itu KTB gitu ya. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Loh, jangan malu-malu ya, Esther. Siapa lagi? Briel ya? Ada Briel, ada Fandi, ada Esther. Ada lagi selain itu? Ya. Oke. Nah, teman-teman, ya bagi 3 orang adik kita yang belum tahu tentang KTB, apa sih KTB itu, mereka mungkin bingung ya. Ya, singkatnya KTB itu kelompok tumbuh bersama gitu ya. Bukan kelompok terus bubar atau bukan kelompok tumbuh berdua gitu ya. Tetapi kelompok tumbuh bersama gitu ya. Bersama antara 3 minimal maksimal 6 orang. Jadi kelompok kecil gitu. Kecuali kasus-kasus khusus maka ada privat gitu ya. Tetapi sebaiknya tidak begitu gitu ya. Nah, jadi maksimal 6 orang. Jadi ini kelompok kecil eksklusif supaya kita bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ketidaktaatan bertumbuh gitu ya. Seperti tema kita ya, perjuangkanlah pertumbuhanmu. Kalau tadi Kak Cista di opening ceremony sudah menjelaskan tentang arti gambar itu gitu ya, logo itu. Ternyata untuk berjuang itu tidak mudah gitu ya. Ada apa di sekitar kita? Ada tantangan, ada hambatan gitu ya. Kalau di situ ada batu yang sangat besar. Nah, kita mau tahu apa batu yang besar untuk kita. Tapi sebelum itu saya mau kita memahami kenapa sih kita mesti bertumbuh gitu ya. Kenapa kita mau bertumbuh, mesti bertumbuh ya. Saya mau hari ini eksklusif antara saudara dan saya gitu ya. Teman yang di kanan kirimu abaikan dulu ya. Antara saudara dan saya dan Tuhan. Dan firman Tuhan. Next. Kenapa sih penting untuk bertumbuh? Ya, kenapa kita mesti bertumbuh atau kenapa penting untuk bertumbuh? Nah, tadi waktu kita datang, kita disambut, ya, disambut atau tidak gitu ya. Tetapi kita maksudnya secara harfiah, tapi kita diberikan sesuatu, yaitu apa? Di dalam gelas. Bisa, Kori minta tolong ambilkan. Ya. Kita diberikan apa itu? Kacang hijau. Ada 2 jenis kacang hijau ya. Kacang hijau yang masih mentah, yang menjadi bagian kita untuk apa? PR kita selama 3 hari ini adalah menumbuhkan biji kacang hijau ini ya. Kalian sudah tahu bagaimana cara menumbuhkannya, jadi saya nggak usah ajari. Tapi ini biji kacang hijau yang mentah. Kemudian kita mesti menumbuhkannya dengan air, dengan udara, dengan cahaya, dan seterusnya. Nah, tapi tadi sore ternyata ada kacang hijau yang nggak mateng gitu ya, waktu snack gitu ya. Nggak tahu saudara makan nggak? Just kidding ya. Nah, teman-teman, bagaimana biji kacang hijau ini bisa bertumbuh, bisa kemudian menghasilkan sesuai dengan yang dimau, yang dimaksudkan ya. Semua sudah pernah eksperimen biji kacang hijau ini kan? Yang masih SD mungkin belum ya.
Nah ini ya, saya cari gambar ini. Bagaimana sebuah tanaman itu bertumbuh dari sebuah biji, gitu ya. Nah itu proses pertumbuhannya. Ini pelajaran biologi sebentar ya. Itu ya. Biji ini harus mati di dalam tanah. Harus mati dulu. Setelah dia mati maka dia mengeluarkan tunas. Lalu tunas itu adalah bagian dari akar. Kemudian bertumbuh menjadi akar-akar ke bawah dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya mau kita sama-sama menyaksikan pertumbuhan biji itu selama 3 hari melalui ini. Setuju? Nanti siapa yang berhasil tumbuh dan tidak bertumbuh dan apa halangannya, silakan diteliti ya. Ternyata kita lupa untuk memberi air selama 3 hari ini ya. Tentu nggak bertumbuh gitu ya. Ternyata waktu kita sudah memberikan air ada serangga-serangga yang kemudian memakan bijinya. Jadi nggak jadi bertumbuh gitu ya, dan seterusnya. Jadi kenapa penting untuk bertumbuh? Supaya bisa hidup, bisa tumbuh, bahkan bisa berbuah gitu ya. Oke, next. Nah ini ya, bisa dibayangkan ternyata dari satu buah biji itu bisa menjadi pohon yang besar gitu ya. Kalau di Alkitab itu perumpamaan biji sesawi, biji itu sangat kecil gitu ya, kecil seperti debu. Nah kemudian dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bersarang dan dia bisa berbuah. Gitu. Nah teman-teman, next. Nah apa sih yang membuat kita itu nggak taat gitu ya? Ketidaktaatan pertumbuhan kita itu saya kasih 3 hal gitu ya. Yang pertama itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. HPDT itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama-sama yuk. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan T yang lain loh ya. Bukan dengan Tommy, Tony, Thomas dan sebagainya gitu ya. Ya, coba kita koreksi diri kita. Ternyata kita bukan orang yang setia untuk bertumbuh alias kita nggak taat. Kenapa? Karena saat teduh kita bolong-bolong atau jebol. Bocor gitu ya. Bocor, bolong-bolong atau jebol. Tahu ya kalau tandon jebol itu seperti apa? Udah tidak ada halangan lagi ya, mengalir deras begitu saja. Masih mending bolong-bolong daripada jebol gitu ya. Tapi nggak mending dua-duanya gitu ya. Kalau kita adalah seorang anak Tuhan. Kemudian KTB, ya kalau lagi mood, datang KTB. Kalau tugas lagi menumpuk, maaf ya kak, aku harus kerjakan tugas. Izin dulu nggak KTB gitu ya. Terus, apa lagi? Udah janjian KTB ternyata ada temennya ulang tahun. Aduh kak, hari ini aku janji ditraktir makan temanku. Maaf ya kak, aku nggak KTB dulu. Saudara ini beneran ya, saya nggak ada di semua saya. Ya terus izin nggak KTB kenapa? Ketiduran, bablas anginnya. Ya tiduran. Izin nggak KTB kenapa? Nggak pakai izin ya. Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak datang gitu ya. Kenapa? Lesma gitu ya. Lesma atau lagi malas gitu ya. Nah teman-teman, ya, ini alasan kita nggak taat gitu ya. Kita malas, kita sibuk dengan games yang di gadget kita, atau games online, atau apapun itu gitu ya. Ya, kita sibuk chatting, balesi line, balesi FB, balesi BBM, balesi WhatsApp gitu ya, dan sebagainya. Kemudian apalagi generasi zaman sekarang itu adalah generasi yang super sibuk gitu ya. Dari pagi sampai sore sibuk belajar, pulang sebentar mandi lalu berangkat les, malam disambut dengan les berikutnya gitu ya, dari les ke les gitu ya. Luar biasa generasi zaman ini ya. Besok
bangun pagi begitu lagi gitu ya. Hari ini les piano, besok les biola, besok lagi futsal, besok lagi les gambar dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Belum lagi sibuk di OSIS ya. Kak, aku ada rapat hari ini, tiba-tiba mendadak disuruh rapat OSIS, gak bisa KTP kak, maaf ya. Terus, nah ini ya, celakanya kalau kita punya teman-teman geng yang ternyata nggak ngedukung kita buat KTP. Ya. Wis bolos saya KTP kok terus gitu ya. Ngapain KTP tiap minggu? Mendingan kita apa? Cabut gitu ya. Mendingan kita apa? Nongkrong gitu ya. Mendingan kita ya, JJS gitu ya, ke mall dan sebagainya. Mendingan kita cuci mata gitu ya. Nah teman-teman, saya mau kasih kita video sekilas gitu ya. Gambaran diri kita, gue banget gitu loh, bener nggak? Gambaran diri kita atau gambaran orang tua kita? Nggak mungkin ya. Gambaran siapa itu? Gue banget gitu ya. Coba bangun pagi, bangun tidur, apa yang dilihat pertama kali? Buka mata. Apa yang dilihat, apa yang dipegang pertama kali waktu buka mata? Jujur, anak Tuhan, jujur. Bahkan otomatis nggak usah buka mata, ya HP-nya itu ada di sebelah atau ada di dadanya, dipeluk gitu, atau di dalam genggaman tangan gitu ya. Nggak usah buka mata, langsung otomatis gitu ya. Yang dicari ya, saya pernah lihat sekilas gitu ya, film Korea gitu ya. Saya nggak suka Korea sih. Waktu itu sekilas kan ada teman yang lihat, saya lihat nonton apa sih gitu. Nah, terus saya lihat, nah itu, jadi belum buka mata itu yang dipegang sudah HP ya. Buka mata apalagi gitu ya, langsung SMS
si doi sudah masuk belum gitu ya. SMS-ku udah dibales belum? Sudah di-read belum? Atau cuman centang? Atau cuman D gitu ya, delivered, nyampe, untung-untung nyampe, pasti nanti dibaca gitu ya. Kalau cuman centang, wah alamat HP-nya mati gitu ya. Pending ya. Teman-teman, apa yang saya tadi perlihatkan itu adalah gambaran diri kita gitu ya. Kita lahir di dalam generasi yang disebut sebagai generasi Y atau generasi milenium, dan itu kita banget gitu ya. Rasanya dunia nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa HP gitu ya. Waktu HP-nya hilang, HP-nya rusak, udah repot ngomong sama mama papanya, "Ma, Pa, HP-ku rusak ini, hang," gitu ya. "Tolong belikan yang lebih canggih," gitu ya. Supaya saya bisa apa? Update setiap saat gitu ya. Update status di FB ya. Siapa yang suka? Lagi sedih gue, lagi marah gitu ya. Ditolak sama pacar dan sebagainya ya. Sudah boleh punya pacar? Katanya belum boleh, tapi banyak yang sembunyi-sembunyi ya. Oh, kamu ketahuan ya. Dari status-status BBM, status-status FB. Hati-hati loh, kakak KTB-nya baca. Kakak KTB-nya juga update. Oke, kembali ke laptop. Next. Nah teman-teman, kalau kita bertumbuh dengan baik, maka kita menjadi pohon yang bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi ketika kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, maka yang terjadi adalah kering, kerontang, lalu mati. Bisa berguna dia? Kasian banget ya. Kenapa? Kayu bakar itu berarti dihabisi dia sampai nggak ada sisanya ya. Abu, jadi abu ya. Fungsinya cuma jadi kayu bakar, dihabisi dia sampai jadi abu. Ya. Oke, next. Apa kata firman Tuhan tentang generasi ini? Yuk kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Lalu kita lanjutkan pasal 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius ya. Tadi sudah banyak ngapalin ayat. Hari ini saya juga mau kita ngapalin ayat ya. Iya, adik-adik KTB gitu loh, anggota kelompok kecil gitu loh. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 udah ketemu? Alkitabnya lengket, nggak pernah dibuka ini. Sorry Kak, aku enggak Kak. Udah? Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, teman-teman semua ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencari dirinya sendiri dan menjadi bapak-bapak. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berkata tahu, lebih dulu lawan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menduduk yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti yang
Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Pasal 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 silakan teman-teman. 1, 2, 3. Karena datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima nasihat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, coba perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, coba diperhatikan mana yang itu gue banget gitu ya. Gue banget gitu loh. Ya, mana yang itu gue banget? Coba berapa banyak yang gue banget di situ? Ayat 1 sampai 4 pasal 3. Sudah dihitung? Ada berapa yang gue banget? Semua? Aduh, pusing saya. Ada yang 1 sampai 3? 1 sampai 3? 3 sampai 5? Di atas 5? Ya, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Teman-teman. Ya. Ya, relatif saya setuju. Mungkin ada presentasinya ya antara 0 sampai 100. Kalau berontak terhadap orang tua itu ukurannya seperti apa gitu ya. Dalam kapasitas apa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau saya mau simpulkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu intinya tentang next. Ya. Inti dari kondisi manusia zaman akhir atau akhir zaman berpusat kepada hati dan kasih ya. Ujung-ujungnya adalah kembali kepada hati dan kasih gitu ya. Saya simpulkan menjadi 3 gitu ya. Saya dibantu oleh seorang penafsir yang saya sudah pernah belajar juga sebelumnya. Jadi mereka mencintai diri mereka sendiri ya. Lovers of their own selves gitu ya. Lovers itu pecinta gitu ya. Atau kalau mau pakai bahasa yang sederhana itu cinta diri. Selfish, egois, apapun itu yang sifatnya aku dan aku, nggak ada kamu. Ya, kemudian pecinta uang gitu ya. Cinta uang dan cinta uangnya ini cenderung untuk tamak, serakah. Jadi pikirannya itu uang, hidup adalah untuk cari uang. Saya mati hidup untuk uang kayak gitu ya. Cuman uang dan uang. Dan untuk uang banyak remaja rela untuk melakukan apa saja gitu ya. Untuk uang, untuk dapat gadget yang paling baru, yang paling oke, untuk dapat baju yang paling oke, supaya bisa tampil fashionable gitu ya, supaya bisa tampil trendy, oke, maco dan sebagainya. Remaja laki-laki dan remaja perempuan untuk uang rela melakukan apapun juga. Saya tidak tahu teman-teman tahu enggak, teman-temanmu yang lain itu tiap malam dari jam 10 sampai jam 3 pagi, ada yang beberapa itu ikut di dalam geng-geng tertentu gitu ya. Cabe-cabean, terong-terongan. Mereka lagi in sekarang ini ya di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya gitu ya. Siapa tahu itu teman sekelasmu. Siapa tahu itu teman yang duduk di belakangmu.
Siapa tahu itu tetanggamu. Siapa tahu itu saudara sepupumu. Siapa yang tahu? Hari ini orang bukan hanya cinta diri ya. Cinta diri jadi narsis sampai ada tongsis ya. Silakan beli, saya nggak jual. Ya. Ada cinta uang. Termasuk apa? Remaja zaman ini. Apa yang dicintai oleh remaja zaman ini? Yang didefinisikan sebagai kesenanganku. Apa? Apa kesenanganku? Games termasuk? Ya. Apalagi yang termasuk? Kesenanganku? Tidur. Kemalasanku? Apalagi yang termasuk kesenanganku? Ayo coba, apalagi yang termasuk kesenanganku? Bernapas. Bisa tolong yang lebih keren sedikit ya? Ya, apa yang termasuk kesenanganku? Apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja zaman sekarang yang disebut sebagai kesenanganku? Apa? Selfie, lihat TV, lihat internet, apa lagi? Main PS, apa lagi yang disebut kesenanganku? Apa? Nonton apa yang aku suka? Apa yang memuaskan mataku yang aku tonton? Apa yang memuaskan dagingku yang aku lakukan? Ada berapa banyak remaja hari ini? Ya, sudah. Kembali ke saya. Ada berapa banyak remaja hari ini yang melakukan kesenanganku? Kesenanganku demi kesenanganku. Apa? Ganti-ganti pacar? Teman-teman, gak cuma ganti-ganti pacar ya. Gak cuma ganti-ganti pacar. Tapi ngapain? Ngapain dengan pacarnya? Apa yang termasuk kesenanganku? Siapa yang sudah pacaran di sini? Melakukan apa yang kesenanganku? Kesenanganmu? Saudara tahu apa yang saya maksudkan. Manusia zaman ini mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, mencintai materi, mencintai kesenangan lebih daripada Allah. Lalu Allah di mana? Sembunyi dulu, sembunyi gitu ya. Hidupku adalah tentang aku, bukan tentang Tuhan. Lalu gimana dengan anak-anak Tuhan? Gimana dengan adik-adik KTB? Masukkah kita di dalam 3 kategori itu? Cinta diri, masih aku, dan aku. Nilaiku yang paling penting. Studiku yang paling penting. KTB nggak penting. Saat teduh nggak penting. Doa nggak penting. Yang penting UAS nilaiku dapat 100. Yang penting aku dapat nilai bagus. Dan karena aku dapat nilai bagus, mamaku janji kasih aku HP terbaru. Dan itu kejadian. Jadi, apa yang masih aku di dalam diriku? Di dalam diri teman-teman. Cinta uang? Mungkin enggak gitu ya. Mungkin deh saya enggak tahu. Seberapa saudara itu begitu berambisi gitu ya. Begitu terhipnotis oleh uang. Sampai saudara menghalalkan segala cara. Saya enggak tahu. Menghalalkan segala cara itu termasuk memeras orang tuamu. Saya enggak mau, pokoknya hari ini saya harus dapat ini gitu ya. Itu termasuk di dalamnya. Saudara mencintai kesenanganmu lebih daripada Allah. Ini masalah inti dari manusia berdosa. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Adik-adik KTB, adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan percaya, bahkan bertumbuh di dalam kebenaran firman.
Sejauh mana kita ada di dalam 3 hal itu? Berapa persen kadarnya? Yang tahu saudara, kakak KTP-mu, orang tuamu, mungkin mereka semua nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Next. Ya, inti atau jantung dari setiap permasalahan yang ada di ayat 1 dan ayat 7 itu adalah masalah di dalam hati ya. Sepertinya sederhana tetapi ini sangat serius ya. The heart of every problem is a problem in the heart gitu ya. Saya terjemahkan itu ya. Inti atau jantung dari masalah, setiap masalah adalah masalah di dalam hati kita. Kalau hati kita nggak beres, semua pasti nggak beres. Tuhan meminta kita mengasihi Dia lebih daripada apapun. Tadi kita nyanyikan pujian, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar nggak dia jadi Bapa? Benar nggak dia jadi Raja di atas segala raja? Benar nggak dia jadi Tuhan di dalam hidupmu? Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita ditebus dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, dan hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita punya hak enggak? Punya hak enggak kita ini? Sama sekali kita tidak punya hak, karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Lalu sebenarnya hati kita, pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita itu kita persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Engkau dan saya diminta Tuhan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Kalau engkau gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka engkau memberi celah di dalam hatimu. Itu ada cinta diri, cinta uang, dan cinta kesenangan. Mengerti ya? Kalau kita gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita, maka kita mengisi ruangan hati kita itu dengan cinta diri, cinta uang, dan cinta kesenangan. Melebihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, roh kita, dengan segenap akal budi kita. Waktu kita belajar, kita dapat nilai bagus, itu untuk Tuhan, untuk kita. Kita puas karena kita belajar, atau kita bersyukur karena bukan kita, tetapi Tuhan yang kasih hikmat. Ada kesombongan atau ucapan syukur setelah kita dapat nilai bagus, atau sebaliknya waktu kita dapat nilai jelek. Kita tahu ketika kita dapat nilai jelek itu sudah maksimal, dan kita tidak melakukan dosa di situ. Kita tidak nyontek sana sini dan sebagainya. Saudara bersyukur atau saudara sedih? Atau saudara bangga dengan nilai 100 tapi itu semua hasil contekan, ngerpek? Dengan segenap akal budi ketika engkau berpikir, pikiranmu ini tidak diisi oleh pikiran-pikiran kotor. Ketika engkau dengan sengaja membuka klik di internet dan engkau mengunduh gitu ya, download apa yang tidak boleh engkau lihat. Engkau mengasihi Tuhan dengan akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Teman-teman adalah remaja yang penuh dengan potensi, energi maksimal. Apakah engkau menggunakan kekuatanmu itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan? Ataukah engkau begadang semalam-malaman nonton bola, besoknya sakit? Maaf, kalau saya menyinggung saudara. Semua harus diatur dengan baik. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Apakah yang Allah minta itu terlalu berat? Terlalu berat? Tuhan, engkau tidak punya hak atas hidupku. Hidupku itu punyaku, bukan punya Tuhan. Benar begitu?
Lalu apa arti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas logam mulia, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, ya, yang tercurah di atas kayu salib. Dan itu untuk menebus hidupmu, untuk menebus hidup saya. Dan kalau kita ditebus, maka kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan meminta, kasihilah aku, kata Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kenapa? Karena engkau adalah milikku. Dan aku merancangkan yang terbaik untukmu. Yang ku minta adalah taat. Itu baru mengasihi Tuhan, belum kita mengasihi sesama. Gitu ya. Saudara tahu arti salib? Salib itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Waktu kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka otomatis kita juga belajar mengasihi sesama. Kasih kita kepada Tuhan itu nyata melalui kasih kita kepada sesama. Yang Tuhan minta itu. Masalah semua yang terjadi di dunia ini, masalah ketidaktaatan pertumbuhan kita, masalahnya di mana? Masalah hati. Masalah hati. Jadi ketika engkau sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, coba koreksi hatimu. Adakah sesuatu yang lain yang mengisi hatimu? Adakah sesuatu yang lain yang menodai hatimu? Adakah sesuatu yang lain yang engkau izinkan masuk di dalam hatimu? Dan kemudian engkau kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Next. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Di sana disebut nama dua orang. Itu Yanes dan Yambres. Kita bisa melihat kisah Yanes dan Yambres di dalam Keluaran pasal 7 sampai 9. Siapa mereka? Mereka adalah ahli magic gitu ya, yang bisa melakukan mujizat-mujizat dalam tanda kutip. Ya, atau petenung kayak gitulah, atau apapun itu ya. Nah, itu atau dukun-dukun ya. Nah, dukun-dukun zaman sekarang. Ya, mereka meniru mereka ada di Mesir ya, kalau kita belajar dari Keluaran 7 sampai 9. Mereka meniru mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa. Waktu Musa mengulurkan tongkatnya, melemparkan tongkatnya menjadi ular, mereka juga bisa buat. Tapi mereka nggak bisa buat sampai tuntas gitu ya. Dan ada mujizat-mujizat tertentu yang itu sebenarnya tulah dan tidak bisa mereka buat. Mereka bisa mengubah air menjadi darah juga bisa. Tapi tongkat-tongkat mereka itu kemudian dimakan oleh tongkat Musa. Dan nanti saudara pelajari. Kenapa Yanes dan Yambres disebut oleh Paulus di dalam surat 2 Timotius ini? Dikatakan mereka menolak kebenaran. Mereka menentang kebenaran. Kemungkinan mereka tahu yang benar itu siapa, gitu, tapi mereka menolak itu. Menolak kebenaran dari Allah dan mengandalkan kekuatan yang lain. Itu lebih celaka lagi gitu ya. Oke, lalu kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 yang tadi kita sudah baca, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang saat ini menganggap firman Tuhan itu tidak memiliki otoritas mutlak sebagai kebenaran. Ya, salah satu sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab yang nggak benar ini ya. Salah satu dosennya berkata, Alkitab ini bukan firman Tuhan. Jadi mau kita apa-apakan Alkitab ini sah saja. Bahkan kita mau jadikan bola, di kelas itu dosennya tendang Alkitab jadikan bola. Serius, zaman ini orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Belum lagi ajaran sesat yang lain yang timbul. Ya, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka mau mendengar apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar, tetapi apa yang palsu-palsu yang menyenangkan. Kemudian mereka memalingkan kebenaran dan membukanya bagi dongeng, tahayul. Ya.
Apa yang diturunkan secara turun-temurun dari adat istiadat yang ada. Dan itu semua bukan kebenaran. Itu semua tipu muslihat iblis untuk apa? Untuk menghalau manusia supaya tidak lagi berpegang kepada kebenaran, tetapi berpegang kepada dongeng gitu ya. Teman-teman, zaman ini ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi berakar kepada firman. Apalagi kita bertumbuh dan berbuah. Berakar saja enggak gitu loh. Kenapa tadi di dalam pos-pos kalian diminta untuk ayat hafalan? Sebenarnya ayat hafalan itu tidak menjadi asing bagi kita karena kita di dalam kelompok tumbuh bersama dan kita diajar untuk menghafal ayat. Karena ayat firman itulah yang akan menguatkan kita di titik terendah kita, di dalam saat kita mengalami krisis yang paling hebat. Kebenaran firman Tuhan itulah yang muncul untuk menguatkan kita. Saya terkesan dengan kesaksian Ahok tahun lalu waktu beliau hadir di dalam Camp Nasional Mahasiswa ya di Jakarta, di Ancol. Jadi itu seluruh mahasiswa. Jadi nanti kalau kalian jadi mahasiswa mau ikut di dalam Camp Nasional Mahasiswa itu boleh. Camp Nasional Mahasiswa adalah camp misi. Dan beliau hadir diundang untuk bicara tentang wawasan kebangsaan. Sebagai seorang Kristen, beliau mengalami berbagai tekanan sampai hari ini gitu ya. Sejak dia percaya waktu dia menjadi mahasiswa di Trisakti, dia mengalami perubahan-perubahan hidup dan dia belajar kebenaran firman Tuhan. Sejak mahasiswa. Saya percaya dia melakukan meditasi setiap hari karena dia nggak ngomong itu, tapi dia ngomong apa? Saya melakukan meditasi. Saya percaya itu dilakukan sejak mahasiswa, sejak dia bertobat. Waktu dia menjadi bupati di Bangka dan Belitung, dia dicalonkan untuk menjadi gubernur. Dan kemudian sebenarnya suara yang mendukung dia itu lebih banyak dan harusnya dia menang, tetapi ada rekayasa sehingga dia tidak menang. Dan kemudian dia ditekan untuk membayar 5M supaya dia bisa jadi gubernur. Dia tahu bahwa itu nggak boleh, tentu dia menolak itu. Tetapi kemudian diturunkan menjadi 4M. Diturunkan lagi menjadi 3M. Waktu diturunkan menjadi 3M, Ahok ini seorang pengusaha ya, jadi dia punya uang untuk itu. Waktu diturunkan menjadi 3M itu dia menjadi ragu gitu ya. Dia bimbang, ini gimana gitu ya. Lalu dia tanya sama istrinya, "Mah, ini gimana, saya terima atau enggak?" Lalu istrinya menjawab, "Terserah kamu. Kamu mau menjadi murid Yesus atau menjadi murid Barabas?" Istrinya sambil lalu berkata seperti itu, kemudian malam harinya dia merenung. Dia berdoa, dia merenung, dan hadirlah ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dihafal dan direnungkan itu. Dan yang menguatkan dia untuk menolak segala suap, korupsi, dan segala hal-hal yang tidak berkenan itu. Dan Ahok bilang, seperti sebuah komputer, file itu ada di sana karena kita mengetik, kita save di situ, atau file itu ada di situ karena kita masukkan itu ke situ. Demikian juga dengan hidup kita, otak kita dan hati kita. Bagaimana firman Tuhan itu bisa keluar dengan sendirinya dan menolong kita menghadapi krisis dan masalah-masalah hidup kita. Bukankah itu firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita hafalkan? Kalau file itu nggak ada di dalam komputer, kita cari-cari juga nggak akan ada. Kalau firman itu tidak tinggal diam di dalam hati kita, bisa nggak firman itu keluar untuk menguatkan kita waktu kita menghadapi godaan besar? Itu kesaksian Ahok. Ada banyak kesaksian di dalam Alkitab. Saudara ingat Yusuf? Sebagai seorang remaja seperti kalian, dia juga mengalami tantangan yang berat. Dan tantangan yang paling berat adalah ketika dia menghadapi rayuan dari istri Potifar. Bagaimana dia bisa berkata, "Aku ini takut akan Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan seperti itu?" Tidak. Dia melarikan diri dan dia menyelamatkan dirinya. Ada banyak penderitaan yang dia alami sebagai seorang remaja, pemuda yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Tantangannya adalah menyembah berhala. Ada banyak ilah zaman ini, berhala zaman ini, tantangan zaman ini. Saudara, apa yang membuat kita tidak taat bertumbuh? Apa yang membuat kita sulit untuk datang KTB? Apa yang membuat kita sulit untuk hafalin ayat? Saudara, iblis berlomba-lomba untuk mencuri perhatianmu. Iblis berlomba-lomba untuk membuat hidupmu rusak. Iblis berlomba-lomba untuk menjauhkan kamu dari Allah. Dan kalau kita nggak berlomba-lomba untuk dekat dengan Tuhan, hidup kita akan habis. Siapa yang menang? Saudara atau iblis? Mereka. Next. Ayo kita berjuang untuk taat. Hidup kita adalah seperti perlombaan. Rasul Paulus beberapa kali ngomong di dalam Alkitab. Hidup kita itu ibaratnya sebuah perlombaan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, itu kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyelesaikannya dengan baik di dalam Tuhan. Seperti kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, hidupmu masih ada di dalam perjalanan. Seberapa kita tidak tahu, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih kita hidup. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Siapa yang menduga saudara dan saya tidak akan bertemu tahun depan? Hari ini seorang pendeta yang secara khusus berkecimpung atau menguasai tentang Islamologi dipanggil Tuhan. Dia ada di Jawa Tengah. Masih umur 50-an ya, belum terlalu tua. Karena satu penyakit. Siapa yang menduga kematian datang? Next. Firman Tuhan sekali lagi yang menguatkan kita. Kita baca sama-sama ya. Dari alamat ayatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Bagaimana engkau bisa taat? Hanya karena firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa menolak semua godaan dunia? Hanya karena berakar kuat di dalam firman Tuhan. Bagaimana bisa berakar kuat di dalam firman Tuhan? Next. Ya, ini ya, saya tambahkan ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kalau temanmu itu mencelakakan dirimu pada pergaulan bebas, pergaulan sesat dan buruk, apakah itu baik? Minta hikmat Tuhan. Next. Keluar dari lingkungan itu ya, itu artinya gambar itu. Keluar dari lingkungan yang buruk. Ini ada gambar lucu ya. Setia di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, dia mau katakan, jangan lupa ya. Teman-teman setia di dalam saat teduh. Firman itu yang menguatkanmu. Mungkin bukan untuk saat ini, tetapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika engkau menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Pemimpin-pemimpin di perusahaan, pemimpin-pemimpin keluarga, pemimpin-pemimpin untuk bangsa ini. Siapa yang menduga? Setia di dalam doa syafaat. Setia, Tuhan butuh setia. Setia di dalam bacaan Alkitab 1 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu. Setia lebih lagi doa puasa. Dan seterusnya. Next. Kita punya komunitas yang baik. Kelompok tumbuh bersama. Ada kakak KTB-mu, ada saudara KTB-mu yang akan menolong dan menopang kamu untuk melalui setiap masalah di dalam hidupmu. Untuk melalui menghadapi segala pencobaan yang kamu hadapi. KTB menolong kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh di dalam karakter menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh di dalam relasi kita satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menerima, saling mempercayai, saling membangun. Dan yang terakhir, KTB menolong kita bertumbuh di dalam keterampilan-keterampilan yang kita perlu. Yang pasti adalah keterampilan untuk memimpin orang lain.
Dan saya mau kita generasi muda, adik-adik yang terlibat di dalam kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Kita baca sama-sama ya, 1 Timotius 4 ayat 12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan ini lengkap. Ya, menjadi teladan di dalam 5 hal. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Next. Menjadi teladan ya, gambarnya bebek yang diikuti anak-anak. Menjadi teladan, menjadi pemimpin. Next. Teman-teman jangan takut. Tadi kita menyanyikan pujian, ku diberi kuasa. Saudara, itu bukan kata hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar kalimat. Kenapa? Karena 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, saudara bisa catat dan saudara bisa baca, mengatakan bahwa Tuhan Allah menganugerahkan kuasa ilahinya untuk menolong kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Waktu engkau percaya, Tuhan Yesus hidup di dalam hidupmu. Dan itu bukan tidak berarti apa-apa. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu menolong kita, memberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama. Kita punya kuasa, menolak dosa, berkata tidak terhadap segala sesuatu yang tidak benar. Allah beserta kita. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Allah. Next. Tuhan itu pegang tangan kita. Kalau kalian belajar di jabat tangan Romawi, Tuhan tidak pegang tangan kita begini ya. Tapi Tuhan pegang tangan kita begini. Kenapa? Ada saat-saat kita merasa lemah. Dan kita melepaskan genggaman tangan kita dari Allah. Tetapi tangan Tuhan tetap menggenggam tangan kita. Tangan Tuhan menopang kita, menuntun kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Kita punya kuasa untuk hidup sebagai anak-anak. Kita punya kuasa untuk taat dan setia. Kita punya kuasa untuk memperjuangkan pertumbuhan kita. Walaupun batu itu besar, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi kuasa Allah. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil bagi kasih Allah. Sudah tahu apa maksudnya? Tidak ada hal yang terlalu besar bagi kuasa Allah sehingga Allah tidak dapat mengatasinya untuk kamu. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga Allah tidak memperhatikan itu di dalam hidupmu. Bagi kasih Allah tidak ada hal yang terlalu kecil. Bagi kuasa Allah tidak ada hal yang terlalu besar. Mari setiap kita mengambil waktu secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Silakan merenungkan firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan. Ini menjadi waktu yang paling istimewa antara engkau dan Tuhan. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita tidak taat kepada Tuhan, kita lebih mencintai diri kita sendiri. Kita lebih mencintai kesenangan-kesenangan kita. Kita melupakan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Kita menganggap bahwa pengorbanan Tuhan itu pengorbanan yang murahan. Sehingga tidak ada artinya di dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan, minta ampun.
Katakan, Tuhan ampuni saya. Jika fokus hidup saya adalah saya dan saya, minta ampun sama Tuhan. Berdoalah meminta Tuhan menolongmu untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi, dengan sepenuh kekuatan. Dan menolongmu untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Minta kekuatan daripada Tuhan. Selanjutnya berdoalah di hadapan Tuhan. Buatlah komitmen pembaharuan di dalam hidupmu. Kalau selama ini engkau tidak tekun di dalam saat teduhmu, di dalam doa-doamu, di dalam baca Alkitabmu, buat komitmen itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu dengan Tuhan setiap hari. Jam berapa? Katakan itu sama Tuhan, biar Tuhan ingatkan kamu kalau engkau berjanji untuk bertemu dengan Tuhan. Buat komitmen untuk setia di dalam kelompok tumbuh bersama. Kalau selama ini engkau tidak menganggap KTP itu penting, karena mungkin engkau belum merasakan pentingnya KTP itu di dalam hidupmu. Bagaimana dampak firman Tuhan itu mengubah hidup. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Tuhan lebih nyata di dalam kelompok tumbuh bersama. Aku mau KTP-ku itu menjadi KTP yang hidup, yang menolong aku untuk bertahan menghadapi segala pencobaan. Buat komitmen untuk setia bertumbuh di dalam KTP. Doakan itu. Jika ada sarana pertumbuhan yang lain yang sebenarnya juga Tuhan sediakan. Ada persekutuan doa sekolah, ada persekutuan doa remaja pemuda di gereja. Jika engkau menghindarinya, buatlah komitmen untuk engkau datang, setia, bertumbuh di dalam komunitas itu yang Tuhan sediakan untuk pertumbuhan. Doakan itu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Aku mau berjuang sampai akhirnya. Mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau
yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau Allah yang menembus kedalaman hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau, Tuhan? Tidak ada hal yang bisa kami sembunyikan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Siapa diri kami sesungguhnya, Engkau Allah yang Maha Tahu, Tuhan. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habisi hidupku. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat. Benar, Tuhan. Kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengalami Engkau begitu ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Katakan, aku mau berjuang, Tuhan.